184 ayyamam ma'dudat. Hari puasa itu sudah terhitung, sudah ditentukan. Kalau tidak 29, 30 hari. Kalau kita puasa 29, insya Allah hari raya kita tanggal 22 hari Jumat. Sama dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah bukan Idul Fitri saja, Idul Adha sudah ditentukan. Kalau kita nunggu isbat, asbata yusbitu isbatan, af'ala yuf'ilu if'alan, penetapan dari pemerintah. Kalau tidak 29, 30 hari. Bagaimana caranya Pak Ustadz menentukan hilal 1 Syawal? Tentu kalau sekarang tak bisa sendiri-sendiri, mesti harus kolektif. Makanya kita percayakan kepada pemerintah. Bapak Ibu kalau tak suka dengan presiden, dengan pemerintah, apalagi dengan orang-orang yang asli nak berantem tentang masalah uang 349 triliun. Oh, berantem dia di dewan. Jangan gertak, saya juga bisa gertak. Misalkan Bapak Ibu tidak suka dengan orang-orang yang di Senayan, tak suka dengan pemerintah, bukan mereka yang menentukan tentang hilal. Yang menentukan tentang hilal itu ada Perti, ada Wasliyah, ada Wahidiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Nahdlatul Wathon, dan lain sebagainya. Ada MUI di situ. Jadi kita tunggu penetapan, tak perlu nanti, soalnya sekarang banyak, Pak Ustadz, saya tak mau ikut pemerintah Pak Ustadz lebarannya. Kenapa? Di Mekah sudah ditentukan Jumat Pak Ustadz, jadi saya ikut Mekah Pak Ustadz. Karena kiblat itu di Mekah. Ini mohon maaf saya bisa bilang bongak orang ini. Kenapa seperti itu? Mekah dengan Indonesia jaraknya 9,000 km, 9.000 km. Ada dulu murid Pak Ustadz, kiai saya itu, guru saya, kalau sholat Jumat ikut Mekah Pak Ustadz. Loh, jadi gimana? Saya tengok selisih Mekah dengan Indonesia itu kan 5 jam. Berarti kalau Jumat siangnya di Mekah, di sini sudah jam 5 sore. Saya tanya balik, jam 12 siangnya dia ngapain? Ah, itu saya tak tahu Pak Ustadz katanya. Yang penting saya tahu guru saya kalau sholat Jumat ikut Mekah. Saya bilang muridnya sudah bodoh, gurunya pun bongak. Saya bilang gitu. Tak bisa begitu, karena pada zaman Nabi ada Ummu Fadl. Ummu Fadl istri dari Sayyidina Abbas atau ibu daripada Abdullah ibnu Abbas. Kenapa dinamakan Ummu Fadl? Anak pertama namanya Fadl, tapi sahabat Fadl ini meninggal di masa muda. Yang lama hidupnya adalah Abdullah ibnu Abbas, abangnya Abdullah ibnu Abbas. Ummu Fadl bin Haris, beliau menyuruh Quraisy laki-laki disuruh mengantar surat ke Muawiyah, gubernur di Syam. Syam sekarang, kalau dulu Syam, kalau sekarang sudah 3 negara, Syria, Lebanon, Yordania. Berangkat si Quraisy sampai ke Syam, ternyata di Syam sudah puasa, sudah tanggal 1 puasa, dan ternyata balik lagi keesokan harinya ke Madinah, baru Madinah saat itu juga berarti selisih sehari. Lebih dulu Syam dengan Madinah jaraknya 1,500 km, 1.500 km. Berarti lebih dekat Syam dengan Madinah antara Indonesia dengan Mekah. Bayangkan coba, hanya jarak 1.500 saja berbeda. Di zaman Abdullah ibnu Abbas, hari raya hari Jumat di Madinah, di Mekah hari rayanya Idul Fitrinya hari Sabtu. Padahal Mekah dengan Madinah jaraknya cuma perjalanan bus itu 6 jam. Lalu kemudian orang Indonesia dengan lantangnya, karena Mekah satu-satunya kiblat, saya harus ikut Mekah. Dan terjadi banyak kemarin di masa Covid. Di Mekah ini sudah jelas ini. Nggak bisa kita tentukan hilal. Beda peredaran bulan, anak bulan itu beda. Makanya kita mesti harus kolektif. Caranya bagaimana? Sekarang sudah ada teleskop namanya. Jadi kalau ada misalkan di kawasan Nirwana ini tiba-tiba datang seseorang, Pak Ustadz, Pak Arif, nampaknya besok Lebaran Pak Ustadz. Kenapa? Saya nampak hilal, anak hilal ini. Betul nggak Pak Haji, kata Ustadz Arif? Betul.
Kalau ada orang seperti ini, satu laki-laki bersumpah dia, wallahi billahi tallahi nampak hilal, cek dulu di matanya sini. Mana tahu ada yang nyangkut-nyangkut. Rupanya ditengok ada bulu matanya yang mau jatuh, model hilal begini. Pak Haji, masih nampak hilal? Nampak Pak Ustaz. Diambillah sama Ustaz Arif, misalkan Ustaz Arif ilustrasi aja, diambil, masih nampak Pak Haji? Oh, udah hilang Pak Ustaz, katanya. La ilaha illallah. Ternyata yang nampak hilalnya itu bulu matanya mau jatuh. Artinya apa? Bahwa tidak boleh kita benarkan persaksian satu orang.